Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Aminah sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Sosial dan Budaya Indonesia. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rafifah Olivia dari kelas Ilmu Komunikasi kelas 2O. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Saya akan menjelaskan tentang 6 bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan, dimulai dari perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi dan perubahan revolusi masuk berdasarkan perubahan waktu, yang mana perubahan evolusi adalah perubahan lambat dan revolusi adalah cepat. Lalu, ada perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki, masuk berdasarkan sudut pandang masyarakat. Dan yang terakhir ada perubahan kecil dan besar, masuk ke dalam berdasarkan pengaruhnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu persatu, yaitu dimulai dari perubahan evolusi. Apa yang dimaksud dengan perubahan evolusi? Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang cukup lama. Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan dari usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup terhadap perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Lalu, apa contoh dari perubahan evolusi ini? Contoh perubahan evolusi. Adanya modernisasi yang mengakibatkan perubahan pada sistem transportasi dan sistem perbankan. Dan pada gambar ini adalah evolusi sistem pembayaran yang mulanya dari barter bisa sampai pembayaran pada e-commerce. Sejak awal peradaban, manusia sudah melakukan transaksi atau pertukaran barang yang disebut dengan barter sebagai alat transaksinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, maka barter berevolusi menjadi uang yang kita kenal saat ini. Maka dilakukan secara lambat dan dalam tempo yang lama karena dilakukan ini secara bertahap-tahap. Masuk pada perubahan revolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya. Perubahan ini bisa terjadi karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali. Contoh perubahan revolusi. Pada gambar ini adanya perubahan industri di Inggris, di mana yang tadinya sistem produksinya mengandalkan tenaga manusia, lalu berkembang pada akhirnya menggunakan tenaga mesin seperti adanya pabrik. Lanjut pada perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang direncanakan, perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. Perubahan yang dikehendaki ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat tersebut. Lalu apa contoh dari perubahan yang dikehendaki ini? Contohnya adalah kebijakan pendidikan gratis bagi masyarakat tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas, yang pada akhirnya membawa dampak yang positif bagi pemerataan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang berlangsung di luar kehendak atau pengawasan masyarakat. Perubahan ini biasanya menimbulkan pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Apa contohnya? Contoh perubahan yang tidak dikehendaki. Pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat krisis moneter yang bisa memicunya terjadinya pengangguran. Lanjut kita masuk pada perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung terhadap masyarakat. Contohnya seperti perubahan model pakaian, rambut, dan sepatu yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah perubahan besar. Apa itu perubahan besar? Perubahan besar adalah
sebuah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Apa contoh dari perubahan besar ini? Contoh perubahan besar: pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dari mesin traktor pada masyarakat agraris yang merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar. Contohnya seperti gambar di atas, ini sebelum adanya perubahan. Dan ini sesudah adanya perubahan, para petani mengelola pertaniannya dengan menggunakan alat pertanian, yaitu traktor. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.